Jadi hari ini kan Bu Novi akan melakukan proses coaching. Jadi di sini saya berperan sebagai pengamat. Nah, saya sebagai pengamat bertugas untuk mengamati dan menilai dari proses coaching yang akan dilakukan. Jadi mohon izin ya Bu Novi ya. Jadi dalam proses coaching ini kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Bu Novi? Pada proses coaching ini kompetensi yang ingin saya capai yang pertama, saya akan berada kehadiran penuh, memiliki kehadiran penuh untuk mengikuti alur cerita yang akan disampaikan oleh coaching. Yang kedua, saya akan mendengarkan aktif permasalahan yang terjadi pada coaching sehingga nanti akan tetap mencapai tujuan dari proses coaching yang dilakukan. Dan yang ketiga, saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nantinya coaching akan dapat menemukan sendiri solusi dari persoalan yang sedang dihadapi. Seperti itu. Oke, jadi semoga kompetensi yang ingin dicapai dapat tercapai ya Bu Novi, dan kegiatan coachingnya dapat berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Bekerja. Iya, Putri. Dari pagi. Ada apa Ibu? Dan saya lagi kosong nanti Iya. jam 4. Rencananya mau sharing, cerita-cerita, sebentar aja. Kita ngapain nih, Bu? Ya macam-macam lah, banyak lah. Boleh. Kita sudah cerita nanti ya. Gimana kalau kita ceritanya di ruangan atas aja? Iya. Biar Ibu lebih nyaman. Iya, ya boleh, ayo Bu. Oke, ayo. Ke dalam. Ya, Assalamualaikum. Ayo, silahkan duduk, Ria. Terima kasih. Iya, silahkan duduk. Biar Ibu lebih nyaman dulu, silahkan dulu. Minum Ibu dulu, biar lebih nyaman. Oke. Coba. Alhamdulillah sehat. Jadi gimana nih? Tadi Bu katanya mau sharing. Ada masalah apa yang bisa saya bantu, Ibu? Iya gini, makasih ya Bu Novi ya atas waktunya. Dari kemarin sih sebenarnya cuma kan kita belum ada jumpa kan, karena jam kita penuh sampai sore. Jadi gini loh Bu Novi, kayaknya beberapa waktu terakhir ini tuh saya kayak kepikiran gitu, nggak tenang. Maksudnya ya lihat kondisi anak-anak, saya masuk ke kelas, ada beberapa kelas saya masuk bahasa Inggris kan Bu. Cuman kayaknya gairah belajar mereka itu, minat belajarnya, minat bacanya itu kayak makin hari makin menurun gitu. Terus juga mereka lihatlah ini Bu, kayak absensi mereka ini kan. Aduh, seolah-olah gimana ini, ada yang masuk, ada yang terlambat, ada yang tidak masuk, tugas-tugasnya juga tidak semuanya melengkapi tugas. Jadi secara daring udah juga dicoba, apa ya gitu, karena saya bertanya-tanya gitu, mau marah cuman mereka juga udah dewasa kan. Nanti kalau semakin saya marah malah mereka nanti malah semakin ilfil gitu ke saya Bu. Jadi gimana kira-kira ini gitu. Jadi Ibu sudah coba memanggil anak yang beberapa bagian jarang masuk itu, sudah pernah dipanggil? Udah kita panggil Bu, saya tanyain kenapa nggak kerjakan tugas, ada yang jawab lupa. Kemudian informasi dari grup WA katanya nggak ada sinyal, rumahnya kan ada yang di perkebunan sawit kan Bu, nggak ada sinyal. Kemudian ada yang HP-nya juga barengan, kongsi sama adiknya yang SMP atau gimana. Mana gitu, kadang saya kan kayak saya panggil, kenapa terlambat, katanya kesiangan bangunnya. Ya berbagai macam lah problem itu Bu. Jadi rasanya kalau saya pikirkan sendiri kan nanti saya Bisa sendiri? iya, jadi saya cerita lah sama siapa ya, sama Bu Novi lah, saya ajak sharing gitu. Benar sekali. Berarti banyak masalah yang terjadi di kelas Ibu. Iya. Mulai tadi ada kesiangan, Terlambat, tugasnya nggak tugas dilengkapi. dilengkapi, kemudian
jarang masuk juga ya Bu. Iya, sisanya ada yang jarang masuk. Jadi sekarang saya mau nanya nih, menurut Ibu anak-anak ini selain latar belakang penyebab-penyebabnya tadi yang ada yang kesiangan, ada yang terlambat, gitu kan. Sudah pernah belum Ibu coba kelompokkan mereka berdasarkan masalah? Contoh, misalnya yang terlambat tadi dipanggil, telusuri nih masalahnya, kamu terlambat kenapa nak tadi malam, misalnya dia tak bekerja dulu atau dia main game malam. Yang kedua, yang tidak buat tugas ini sudah pernah Ibu buat, Ibu telusurin, dipanggil secara individu gitu kan, sudah pernah belum? Ya kalau secara saya panggil per individu gitu udah Bu. Cuma untuk yang mengelompokkan berdasarkan problem mereka belum. Jadi itu menurut saya masukan juga dari Bu Novi. Jadi saya iya itu bisa jadi solusi ya Bu ya. Kita kelompokkan apa sih sebenarnya akar permasalahannya ya kan, supaya bisa menemukan solusi bersama-sama, kita pecahkan masalah itu ya. Terus Bu, ini pembelajaran sekarang itu kan sepertinya harus mengikuti perkembangan zaman ya Bu. Jadi berdasarkan modul, saya kasih modul download. Tapi sepertinya ya itu saya perhatikan kok makin ini ya Bu ya, apa mereka boring, jenuh atau bagaimana ya. Jadi kemarin saya coba membuat kayak attention, kayak pengumuman gitu kan. Tapi sekreatif mungkin Bu, pakai ini apa aplikasi di handphone. Jadi respon anak Ibu gimana? Ternyata mereka sangat antusias, semangat sekali. Jadi nggak ada yang lesu pokoknya. Terus secara mandiri udah saya coba buat kan Bu. Mereka malah kalau secara mandiri sepertinya kok ada yang telat mengerjakannya, kayak nggak maksimal. Kemudian saya coba berkelompok dengan beberapa buah gambar pengumuman. Ternyata hasilnya malah bagus sekali Bu. Saya senang. Jadi kita print bersama-sama, kemudian kita beli lem, perlengkapan, pakai uang kas Bu, ditempel di kelas. Nah, pokoknya hasilnya bagus. Jadi kayaknya harus, menurut saya Bu, saya harus kreatif dalam mengajar. Saya harus ikutin perkembangan zaman, apa sih maunya anak-anak ini. Jadi itu yang pertama, pakai aplikasi. Terus rencana saya Bu, saya udah searching kan di YouTube, di Google juga. Rencana saya mau mempelajari materi bahasa Inggris dari menonton film. Bu, berarti pembelajaran Ibu jadi tidak kaku jadi Iya, jadi itulah saya punya pengalaman karena pakai aplikasi kemarin. Anak-anak sangat antusias. Ini mau saya mau buat belajar dengan menonton film. Jadi sudah saya hubungi Bapak Dawam yang menyimpan sarana Infokus. Jadi besok rencananya mau nonton film, nanti kita pahami, kita pelajari vocabnya. Jadi anak-anak, jadi pada saat proses pembelajaran itu yang Ibu rasakan apa dengan melihat anak-anak itu yang antusias tadi Ibu sampaikan? Apa perasaan Ibu saat itu? Ya senang, berarti pembelajaran itu selama ini nggak harus monoton lewat modul terus ternyata. Jadi harus kita rubah lah gitu Bu pembelajaran. Ada nggak siswa itu memberi respon tentang model pembelajaran Ibu sebelumnya nih dengan yang sudah Ibu buat terbaru? Ada, apalagi yang dari jurusan desain pemodelan, karena mereka itu suka sekali audiovisual dan Bu. Kemudian dari anak-anak perbengkelan, sepeda motor. Jadi mereka responnya, Bu besok kayak gini aja Bu, kita di labor bahasa atau Bu di labor komputer aja kita belajar bahasa Inggrisnya gitu. Jadi mereka lebih tertarik ya jadinya pelajaran itu. Jadi saya menemukan solusi. Oh
berarti meningkatkan minat belajarnya. Saya pakai teknologi lah yang kekinian, dari film, dari aplikasi. Cuman masalah-masalah siswa yang terlambat atau tidak mengumpulkan tugas, nanti saya akan lakukan pendekatan lagi lah gitu. Iya. Apalagi mungkin dengan cara yang ibu buat pembelajaran yang tidak membosankan tadi, menurut ibu apakah anak yang jarang masuk ini nanti akan ada apa namanya umpan balik ke mereka, ada perubahan nggak menurut ibu dengan teknik ini? Menurut saya ada, Bu, karena teman-temannya kemarin bilang begini, ada siswa kita yang bernama Robi, kan jarang masuk itu, Bu. Ketika dia masuk, dia agak terkejut, pembelajarannya ini pakai ini ya, rupanya gimana kemarin ini. Jadi teman yang lainnya bilang, itulah makanya kamu masuk. Jadi ada respon yang positif ya, Bu? Ini lo seru lo pakai aplikasi ini oh, ini hasil saya gitu. Jadi mereka udah ngumpulkan juga, Bu, ada di email, kemudian di classroom, secara dari saya pakai blended learning juga kan, Bu. Coba saya lihat, Bu. Bu. Oh, keren itu ya, Bu. Berarti bisa ibu apakan juga nanti ke kelas yang lain Iya, supaya jadi mereka mau belajar ya. Iya, jadi saya pun, Bu, merasa ada gimana ya, Bu, merefleksi diri lah. Ah, gitu kan. iya benar sekali. Oh, jadi anak-anak orang semangat mungkin karena saya pakai modul terus monoton begitu ya kan, atau kaku gitu. Jadi saya ya lah, mungkin pakai aplikasi. Kemudian nanti pertemuan minggu depan rencananya mau menonton film di Labor kan, Bu. Iya. Udah saya sampaikan begitu aja mereka Antusias. gitu. Itulah saya jadi Pada saat selesai pembelajaran itu perasaan ibu senang, puas atau bagaimana? iya senang. Pokoknya saya seolah-olah menemukan, oh, iya berarti beginilah saya untuk selanjutnya. Nanti kesimpulannya ibu berarti untuk apa tadi? Ada 2 kesimpulan tadi ya saya simpulkan dari permasalahan yang ibu berikan. Yang pertama, anak-anak yang jarang masuk tadi apa? Jadi semangat. Jadi semangat ya, kemudian anak itu mulai ibu coba kelompokkan lagi ya. Nah, coba kelompokkan dia berdasarkan karakter mereka masing-masing, permasalahan masing-masing. Yang kedua, ibu membuat pembelajaran yang mengikuti zaman. Iya, yang kekinian, yang menggunakan Android, teknologi gitu. Jadi saya mau bertanya, kapan ibu rencana memulai dari yang permasalahan anak tadi yang jarang masuk dengan proses pembelajaran yang Android ini, rencana kapan ibu startnya? Kalau yang Android menggunakan aplikasi Canva itu, Bu, sudah dilakukan minggu kemarin. Makanya saya ngerasa minggu kemarin itu banyak sekali perubahan dari siswa dan dari diri saya sendiri, pokoknya puas gitu. Jadi untuk minggu depan rencananya mau menonton film pakai infocus, kemudian kita nanti identification, pocketnya, pokoknya dialognya, ekspresinya bagaimana gitu. Kita kaitkan sama pembelajaran materi kita gitu. Iya, ide bagus tuh ya, Bu. Ya, jadi kalau mengenai siswa-siswa yang memiliki problem, misalnya terlambat atau sering tidak masuk, nanti saya akan panggil terus, saya lakukan pendekatan emosional, saya akan biar tahu, saya akan pelajari lah apa sih, kenapa, apakah ada masalah keluarga dan bagaimana. Ada juga ternyata dia tidak memiliki kendaraan, jadi mempengaruhi memang ya, Bu ya, anak kita dia yaitu ya. Makanya harus kita pendekatan lah kita. Berarti dari proses coaching yang kita lakukan saat ini, apakah ibu sudah menemukan solusi tentang permasalahan tadi? Iya, Bu, jujur harusly gitu kan, jujurly ya, saya senang, puas. Oh, berarti begini, saya begini terhadap siswa harus seperti ini. Terus saya juga jadi lega juga udah sharing sama Bu Novi. Iya, sama-sama. Berarti untuk kedepannya semoga proses pembelajaran yang ibu lakukan berhasil. Iya, Bu. Nanti saya tunggu kabar selanjutnya Iya, bagaimana nanti proses.
saya sharing, saya cerita. Iya, kita tunggu bagaimana siswa yang tiga orang tadi ya, yang tidak mau masuk. Saya tunggu nih kabar berita sama ibu, bagaimana, apakah mereka sudah mau belajar, bagaimana proses pembelajaran ibu di kelasnya, melakukan atau tidak. Iya, iya. Ya, selamat berjuang di depannya Bu. Iya, Oke, makasih ya. terima kasih Bu.